Insyaallah di sini Pak Taufik akan menyampaikan materi penom tentang zakat. Kita saksikan bersama-sama ya. Zakat. Nah, ini zakat. Di sini sebelumnya kita akan mengetahui peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah zakat. Nah, ini ada peta konsepnya, pengertian, dasar hukum, macam-macam zakat dan undang-undang di Indonesia. Bagaimana undang-undangnya? Itu yang pertama, pengertian. Menurut bahasa adalah zakat itu berarti suci dan tumbuh dengan subur. Maksudnya apa? Harta kita ini kembali suci jika kita dikeluarkan zakatnya. Takutnya dikhawatirkan harta yang kita dapatkan ini dari tahun-tahun kemarin itu ada yang tercampur tanpa sengaja dengan hal-hal yang haram, dan tumbuh dengan subur. Orang yang berzakat ini hartanya nggak akan habis. Ibaratkan bunga yang selalu disiram, maka akan tumbuh dengan subur dan berkembang. Namun menurut syariat, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi menurut syariat adalah zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib. Wajib sih hukumnya bagi semua orang muslim dengan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ini pengertiannya. Dasar hukumnya atau dalilnya di dalam Al-Quran telah disebutkan oleh di dalam Al-Quran ini surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakunu lahum wallahu sami'un alim. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 ini menyiati perintah bahwa Allah Ta'ala mengatakan kepada seluruh umat manusia, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar yang mengetahui. Di sini Allah Ta'ala menetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, khudh min amwalihim. Rasulullah diperintahkan untuk mengambil sebagian harta mereka sebagai zakat. Tujuannya apa? Untuk mensucikan, membersihkan harta-harta yang didapat oleh umat-umat beliau dari perkara yang diharamkan. Dan Rasulullah disuruh mendoakan kepada umat-umatnya. Kenapa? Karena doa Rasulullah itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Nah, sebenarnya sangat banyak sih dasar hukum perintah zakat ini dalam Al-Quran. Antara lain juga terdapat surah An-Nisa ayat 11 dan juga surah Al-Baqarah ayat 43, dan juga ada hadis Nabi itu juga sangat banyak. Nah, ketentuan hukumnya ini terdapat ada istilah-istilah zakat, macam-macam zakat, mustahid zakat, dan nisab zakat. Istilah zakat ini ada ya 4. Yang pertama muzaki. Apa sih muzaki itu? Muzaki itu ialah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi jika orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki, yaitu orang yang menunaikan zakat. Selanjutnya ada mustahik. Apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi mustahik itu orang-orang yang menerima zakat, dan di sini ada 8 golongan yang wajib. Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya. Nisab. Apa nisab? Nisab itu adalah batas jumlah minimal wajib zakat. Zakat ini enggak ada langsung tiba-tiba kita harus zakat merupakan segini, tapi ada nisab. Nisab itu jumlahnya, batas maksimalnya yang wajib dikeluarkan dari harta kita. Haul ini batas waktu wajib zakat. Batas waktu itu adalah ketika harta kita sudah 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, macam-macam zakat ini ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Misalnya zakat fitrah adalah 1 sok atau 3,1 liter. Hukumnya wajib.
Nah, zakat fitrah inilah ada zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri yang berupa bahan makanan pokok. Jadi zakat fitrah itu hanya berupa bahan pokok yang wajib dikeluarkan. Apa sih bahan pokoknya? Setiap negara berbeda-beda untuk bahan pokoknya. Umpamanya kalau di Arab itu ada gandum, kurma, itu maka yang dizakat fitrahkan itu kurma atau gandum. Yang kalau di Eropa umpamanya roti, ya tetap roti yang dizakatkan. Kalau di Indonesia apa bahan pokoknya? Makanan kita adalah beras. Nah, maka yang diwajib zakatkan kita beras. Berapa ukurannya? 3 sok, 1 sok atau 3,1 liter. Atau sekarang dikenakan menjadi 3 liter. Hukumnya zakat bagaimana? Hukumnya zakat itu wajib bagi siapa saja. Yang pertama orang Islam. Jadi jika dia tidak Islam anak-anak maka tidak diwajibkan berzakat karena syarat utamanya itu Islam. Pak, bagaimana dengan orang yang Muslim itu untuk berzakat? Tidak wajib dan tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, pada waktu terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Nah, jika umpamanya itu di dalam terakhir malam Ramadan orang itu tersebut masih hidup, itu berarti wajib bayar zakat. Namun seumpamanya dia meninggal di sore harinya saat pada asar, itu tidak wajib. Dan apabila bayi itu lahir di dalam malam terakhir Ramadan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai kelebihan harta. Siapapun di sini tidak syarat harus kaya ya. Jadi umpamanya orang yang tidak mampu tapi dia mempunyai kelebihan harta maka diperbolehkan untuk zakat, diwajibkan. Asalkan ada kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk zakat mana apa? Yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki apabila sudah mencapai ukuran nisab. Nah, zakat mal ini lebih fokus kepada zakat harta. Ketika kita ada mempunyai harta dalam setahun kita dihitung nisabnya itu dalam setahun nisabnya berapa, hartanya berapa, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Syaratnya apa? Yang pertama itu Islam ya. Yang kedua merdeka. Merdeka maksudnya di sini adalah dia tidak dalam posisi budak. Kalau di Indonesia sekarang ditafsirkan ada posisi bukanlah pegawai, bukan asisten rumah tangga, tapi dia emang bosnya. Nah, selanjutnya tapi bagaimana Pak dengan pegawai kantor untuk jika keinginan bayar zakat diperbolehkan. Jika dia membayar zakat maka hukumnya wajib. Yang ketiga milik pribadi. Harta tersebut itu milik pribadi, bukan pinjaman, bukan kreditan. Sampai nisab dan haul. Jika satu nisab sudah nyampe maka wajib dikeluarkan dan satu haulnya juga. Ya, ini tentang zakat mal. Jadi beda. Kalau zakat mal lebih ke harta, zakat fitrah itu ke makanan pokok zakatnya. Macam-macam zakat mal. Nah, macam-macam ini ada berapa? Pertama, zakat nukut. Zakat mal ini ada zakat nukut yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga seperti emas dan perak. Nah, ini zakat nukutnya. Jadi jika kalian mengumpulkan uang untuk beli emas terus dikumpulkan emasnya, apalagi zaman sekarang itu ada emas antam juga, ketika dapat 1 tahun dan sudah setengahnya maka wajib dikeluarkan dari harta tersebut, emas dan perak tersebut. Selanjutnya zakat tijarah. Zakat tijarah ini diambil dari hasil perniagaan atau hasil usaha dagang. Nah, lanjut zakat an'am, zakat dari binatang ternak. Jika anak-anak ini di desa punya binatang ternak banyak, kambing, sapi, maka dalam setahunnya wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya zakat ziro'ah, zakat dari hasil pertanian atau perkebunan. Ini kan emang orang-orang desa biasanya kan jaga ada gerakan kebun, ada yang pertaniannya banyak sampai sawahnya berhektar-hektar kebun. Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya lagi ya. Tadi kan sampai di
Mana? Nah, di zakat ini ya. Tadi di zakat terakhir tadi di zakat ziroah, pertanian atau perkebunan. Untuk selanjutnya yang ini adalah zakat rikas, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta terpendam. Maksudnya apa? Harta yang dihasilkan dari barang temuan atau harta karun. Jika anak-anak jalan-jalan ke hutan, terus di suatu saat anak-anak kesandung kakinya dan ketendung dengan benda yang warna kuning, nah itu ternyata ketika kalian bongkar emas sangat besar, itu wajib kalian keluarkan zakatnya. Ini barang temuan atau benda ini bisa disebut dengan barang temuan ya. Nah, ini zakatnya lagi untuk onta ini ya. Nah, untuk onta ya, kalau kalian hanya dapat punya 5, 9 itu berarti 1 ekor kambing. Tapi kalau anak-anak punya 130 sampai 139 atau sampai lebih, maka 1 ekor anak unta berumur 3 dan 4 tahun, dan 1 ekor lagi anak unta umur 2 tahun dan 3 tahun. Nah, jadi anak-anak ada 2 zakatnya ya. Yang ini untuk sapi ya, untuk sapi itu dari mulai 30 sampai 120. Itu bisa anak lihat jelas, lihat di situ. Nah, yang ini kambing ya, untuk zakatnya kambing 40 sampai 309. Kalau 40 sampai 120 itu 1 ekor kambing, selanjutnya itu 2 ekor kambing, dan terakhir 339 itu 4 ekor kambing. Siapa aja yang berhak anak-anak yang menerima zakat? Itu ada 8. Yang pertama, fakir miskin, amin, mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Di sini 8 orang yang telah dicantumkan dalam surah At-Taubah ayat 60 oleh Allah yang berhak menerima zakat. Nanti ketika anak-anak sudah zakat, maka oleh panitia zakat akan disampaikan kepada mereka ini. Ya, demikian yang bisa sampai sampaikan. Yang jelas anak-anak harus membedakan. Untuk zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dari bahan makanan pokok, baik itu berbentuk beras, gandum, kurma, atau bisa berbentuk bahan pokok di setiap masing-masing wilayah atau negara. Sebesar berapa? 3 liter atau 3 kilogram untuk beras. Untuk zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda. Ada 5 tadi, mulai dari zakat nukus, zakat tijarah, zakat rikas, zakat ziro'ah, sampai dari situ. Dan itu dikeluarkan dalam setahun sekali dan sampai 1 nisab. Walaupun dapat 1 tahun sekali, tapi nggak sampai nisab, maka zakat mal tidak wajib dikeluarkan ya. Nah, ini pengertian dari Pak Taufik tentang materi zakat. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Kurang lebihnya Pak Taufik mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.